Yo 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 yo, balik lagi bersama gua Marbons Channel. Alright bosku, balik lagi sama gua. Jadi hari ini gua akan ngebahas PSBB transisi diperpanjang apa enggak. Jadi tanggal 22 November ini PSBB transisi akan berakhir. Belakangan ini mulai ada kejadian-kejadian kerumunan massa. Yang pertama, demo Omnibus Law. Yang kedua, massa FPI datang menjemput Habib Rizik ke bandara. Dan yang ketiga, acara yang kemarin Maulid Nabi dan pernikahan anak Habib Rizik Syihab. Tapi di sini gue nggak akan bahas soal yang rame-rame kemarin. Yang gue mau bahas di sini ialah, akankah Pemprov DKI melanjutkan PSBB transisi ini atau dia akan menarik rem darurat? Karena apa? Di Jakarta angka COVID-nya lagi naik nih sekarang nih. Angka penderita COVID-nya lagi naik. Nah, beliau sempat berpesan, Pak Gubernur Anies Baswedan ini sempat berpesan, kalau misalnya angka COVID-nya naik, dia akan menarik rem darurat. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Dengan 3 kejadian ini, demo Omnibus Law, penjemputan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta, ketiga, masa kerumunan di Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, sama pernikahan anak Habib Rizik Syihab ini, akankah Pak Gubernur Anies ini menarik rem darurat? Let's see. Kita akan lihat apakah dia akan narik rem darurat ini. Satu, kalau dia narik rem darurat ini, otomatis semua akan kembali seperti awal. Orang tidak punya pekerjaan atau bekerja dari rumah, otomatis ekonominya kalang kabut. Kalau menurut kalian teman-teman, akankah ditarik rem darurat atau tidak? Atau PSBB ini akan dijalankan lagi? Kita lihat aja. Kenapa gua ngebahas ini? Karena PSBB transisi ini kunci dari perekonomian kita yang ada di kota Jakarta khususnya. Misalnya Pak Anies PSBB rem darurat ditarik deh, ditarik rem darurat, semua orang gak boleh beraktivitas kecuali 11 sektor yang kemarin. Mau jadi apa kota Jakarta ini? Jadi menurut kalian gimana? Menurut kalian akankah ditarik rem darurat atau PSBB ini akan dijalankan kembali atau diperpanjang lagi? Menurut gue penanganan COVID di Jakarta so-so, not perfect kalau gue bilang. Satgasnya juga melihat kejadian kemarin tidak
tanda kutip tidak tegas. Entah ada apa di balik ini semua, tapi kita punya logika yang berjalan. Kita punya nalar, kita bisa baca ada apa di balik ini semua. Gue sakit hati ngeliat kemarin. Karena apa? Gue 9 bulan di rumah, men. Di rumah, baru beberapa minggu ini aja gue bekerja kembali. Gue ngamen di kafe. Tapi selama 9 bulan lebih gue di rumah. Jadi melihat kerumunan-kerumunan yang banyak, segitu banyaknya orang, gue sangat kemana satgasnya? Satgas Covid-nya kemana? Kemana polisi Pamong Prajanya? Kemana kepolisian? Sedangkan kalau misalnya warga biasa di mobil nggak pakai masker aja ditilang. Jadi menurut gue di sini nggak fair, tidak fair. Benar kata Dokter Tirta, standar ganda. Jadi silakan teman-teman jawab kalau misalnya teman-teman mau berkomentar PSBB ini akan diberlangsungkan kembali atau ditarik rem darurat. Lo bisa ketik di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Oke? Kenapa gua nggak bahas berkelanjutan soal kerumunan orang banyak kemarin? Enggak, karena di sini poinnya ialah gua mau teman-teman bisa menjawab pertanyaan gua. PSBB transisi ini yang ada di Jakarta akan diberlakukan kembali tanggal 22 November ini kan terakhir. Akan diberlakukan kembali atau ditarik rem darurat. Karena penderita Covid lagi meningkat di Jakarta nih. Kita lihat aja, oke? Sampai jumpa, jangan lupa di subscribe channel YouTube gue. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga di klik loncengnya biar lu dapat notifikasi video-video selanjutnya.